Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kali ini kita berada di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini hari Selasa tanggal 10 Juni 2025. Kita akan melihat kelanjutan dari sidang gugatan terhadap UGM yang dilayangkan oleh Insinyur Kamarudin dari Makassar, dan juga ada gugatan intervensi dari TIPU UGM yang bermarkas di Solo. Bagaimanakah kelanjutan dari sidang ini? Nah, kali ini sidang yang keempat teman-teman semua untuk perkara gugatan terhadap UGM ini. Bagaimanakah suasana sidangnya? Mari kita lihat bersama-sama di tayangan kali ini. Ada juga berikutnya, kemudian dari tergugat 1 sampai tergugat 7 hadir kuasanya, dan tergugat 8 juga hadir kuasanya. Jadi para pihak sesuai dengan berita acara yang lalu, hari ini akan dibacakan putusan selah, dan untuk penggugat pemohon kita hadir ya? Hadir. Silakan kalau mau mendengarkan. Tidak hadir. Hadir, silakan Bapak. Ya, silakan dari permohonan intervensi diwakili oleh Pak Andika ya, kuasanya. Oke, Pak Andika ya. Jadi kami ulangi lagi, hadir di sini dari Pak Haji Insinyur Komarudin ya, kemudian para tergugat dikuasakan Dr. Arianto dan kawan-kawan, juga Pak Akom ya dari kuasa Pak Insinyur Kasbujo. Jadi sudah lengkap para yang hadir. Jadi sesuai dengan berita acara yang lalu, hari ini akan dibacakan putusan selah ya, dan putusan selah ini sudah siap ya, kami sudah siap. Putusan selah nomor 106 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketentuan masa, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peringkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Insinyur Haji Komarudin SHMM NIP 31750 dan seterusnya, jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, warga negara Indonesia, alamat kantor Jalan Todo 25, nomor 27 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan advokat sebagai penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Insinyur H. Komarudin SHMM, advokat pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Insinyur Komarudin dan Partner Tim yang berdomisili di Jalan Todo 25, nomor 27 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepanitiaan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2025 nomor 514 HKSK PDT 5 2025 Pengadilan Sleman, dan tanggal 28 Mei 2025 nomor 549 HKSK PDT 5 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Lawan 1 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Ceki Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Bulang Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai tergugat 1. Dan yang tergugat 1 dalam hal ini diwakili Profesor Dr. Ova Emilia MD SPOK OGK PH NIP 19640 dan seterusnya selaku rektor Universitas Gadjah Mada berdasarkan putusan Majelis Hakim Paling Aman Universitas Gadjah Mada nomor 6 dan seterusnya tanggal 27 Mei 2022 beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada lantai 2 Saiful Utara, dan seterusnya telah memberikan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2025 kepada Dr. Arianto SHC MMH, Imam Rizky Pratama SH dan Khairul Ariwafa SH MH, advokat kurator evaluator pada Arianto dan rekan beralamat di Jalan Dr. Rajimin RT 01 07 4 Cabang Kelurahan Tridati Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2025 nomor 512 HK SKPD 5 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Dan yang kedua adalah
Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, alamatnya sama, tidak kami bacakan, dianggap sebagai dibacakan. Tergugat 2 yang diwakili oleh Profesor Dr. Udasmoro SSMU dia NIP 1972 dan seterusnya selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada. Dan berdasarkan keputusan dari Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 740 selaku telah memberikan kuasanya berdasarkan surat khusus tanggal 20 Mei 2025 kepada Dr. Arianto Esa dan kawan-kawan beralamat sama seperti tersebut di atas, dan juga ditekan pada tanggal 22 Mei 2025 nomornya sama. Dan yang ketiga adalah Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada berkedudukan sama seperti tersebut di atas. Dalam hal ini tergugat juga Dr. Danang Sri Hatmoko SSI MSc NIP 1980 dan seterusnya selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan Pengembangan Usaha dan Kerjasama Universitas Gadjah Mada berdasarkan keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 60 tanggal 5 April beralamat sama di Bulak Sumur telah memberikan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2025 kepada Dr. Arianto Esa dan kawan-kawan, alamatnya seperti tersebut di atas, dan telah didapat pada Kepanggilan Pengadilan Negeri Sleman dengan tanggal yang sama dan nomornya 517 dan seterusnya. Yang tergugat 4 yaitu Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada berkedudukan sama di Bulak Sumur. Dalam hal ini tergugat 4 diwakili oleh Dr. Ari Sujito SOS MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada telah memberikan kuasanya yang sama yaitu dengan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020 kepada Dr. Arianto dan kawan-kawan, dan juga telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 22 Mei 2025. Tergugat selanjutnya adalah tergugat 5 yaitu Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Supriyadi MSc juga telah memberikan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei kepada Dr. Arianto Esa CNMH dan kawan-kawan dengan alamat yang sama yaitu selaku advokat di Jalan Dr. Haji Miniaki 01 RB 07, dan juga telah didapatkan pada tanggal 22 Mei 2025. Dan yang keenam adalah tergugat 6 yaitu Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kedudukannya sama dan juga telah memberikan kuasa tanggal yang sama 20 Mei kepada Dr. Arianto dan kawan-kawan, dan juga telah didapatkan pada tanggal 22 Mei pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan yang tergugat 7 adalah Kepala Perpustakaan ataupun di sini adalah Pembina Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada berkedudukan sama di Jalan Bulak Sumur, Satu Tunggal, Kecamatan Depok, telah Dr. Hewan Sudimo MSc yang telah selaku Pembina Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sini juga telah memberikan kepada kuasa yang sama yaitu tertanggal 20 Mei kepada Dr. Arianto dan kawan-kawan, dan telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2020. Sedangkan tergugat yang 8 adalah Bapak Insinyur Karsujo MS, mantan pemimpin Bapak Insinyur Joko Widodo, laki-laki umur 70 tahun, pensiunan PNS, alamat Provinsi Kidul, Desa Sindradi, Kecamatan Pati sebagai tergugat 8. Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Zahru Arkom Esa MHRI dan Neni Iswantoro, advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKPH Fakultas Hukum UGM beralamat di Jalan Sosio Justisia nomor 1 Bulak Sumur. Di sini juga surat kuasa tersebut telah didapatkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman nomor 511. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan berkas perkara setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduk perkaranya, tergugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Mei 2025 dalam register 106 dari TG 2025 Pengadilan Negeri Sleman telah mengajukan gugatan sebagai berikut.
Kalau sepakat gugatan ini tidak kami bacakan, diambil sebagai dibacakan atau bagaimana poin-poinnya saja. Ini ada A, yaitu ada pokok perkara ini sebagai itu, yang sedangkan yang B itu alasan gugatan atau posita. Ini adalah dalil-dalil daripada penggugat prinsipal ya, yang pada akhirnya di dalam petitunya menyatakan supaya menerima dan mengabulkan tim pembuat untuk seluruhnya, menyatakan tindakan para penggugat merupakan tindakan melawan hukum, menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 untuk membayar kerugian materi sebesar 69 triliun 773 miliar rupiah dengan tanggung renteng kepada negara. Dan yang keempat, menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk membayar kerugian imaterial sebesar 1000 triliun kepada negara dengan tanggung renteng. Yang kelima, menghukum tergugat 8 untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada negara sebesar 10 miliar rupiah, serta memerintahkan kepada tergugat 1 untuk menyerahkan duplikat ijazah atas nama Insinyur Joko Widodo mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode dari Fakultas Kehutanan yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada untuk diuji keasliannya dan atau kebenarannya oleh institusi yang memiliki legalitas resmi. Yang 7, memerintahkan kepada tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk bersama-sama menyerahkan daftar nama-nama calon mahasiswa kehutanan tahun ajaran 1979-1980 di mana saudara Joko Widodo ikut sebagai calon mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk diuji keasliannya dan atau kebenarannya oleh institusi yang memiliki legalitas resmi. Yang kedelapan, memerintahkan kepada tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk bersama-sama menyerahkan KMS atau kartu rencana studi dari semester 1 sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk diuji keasliannya dan atau kebenarannya oleh institusi yang memiliki legalitas resmi. 9, memerintahkan kepada tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan dokumen kuliah kerja nyata Fakultas Kehutanan atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk diuji keasliannya dan atau kebenarannya oleh institusi yang memiliki legalitas resmi. Yang ke-10, memerintahkan kepada tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan skripsi atas nama Joko Widodo sebagai bukti tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk diuji keasliannya dan atau kebenarannya oleh institusi yang memiliki legalitas resmi. 11, memerintahkan kepada tergugat 8 untuk membuktikan bahwa tergugat 8 benar sebagai pemimpin Joko Widodo. Dan 12, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara. Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara atau pendapat lain memutuskan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat dan para tergugat hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa pada persidangan awal datang menghadap ke muka persidangan Andika Dian Prasetyo S.A. Insinyur Effendi Petrus S.A. Naim S.A. Ahmad Zaki Rahman S.A. dan Ahmad Nurrido Prabowo S.A. Imran Agus Susilo Musul S.A. Harimudin Unggul Sari S.A. para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim pengacara tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tim UGM yang beralamat di gedung Abdul Jalil, Jalan Monginsiti nomor 52 Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2025. Dalam hal ini bertindak untuk yang atas nama serta demi kepentingan hukum selaku kuasa dari Dr. Muhammad Taufik SMH. Ini 337 dan seterusnya tempat tanggal Surakarta 24 September 44, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan dosen, alamat KTP Jalan Tahun nomor 1 Penghulu RT 03 RW 09 Surakarta Wian Surakarta. Telah mengajukan permohonan intervensi dalam perkara aku yang pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut. Ini tidak kami bacakan ya. Ini intinya dari tersebut sudah tercantum di dalam permohonan tersebut, dan pada akhirnya poin yang kelima ini ada 5, dan supaya majelis hakim memberikan penetapan sebagai berikut: mengabulkan permohonan intervensi pemohon yang menyatakan Dr. Muhammad Taufik SHM selaku pemohon intervensi memiliki kepentingan atas perkara awal dan berhak ikut memposisikan diri menjadi pihak yang mendukung salah satu pihak yakni penggugat di dalam perkara dengan nomor register 106 PDTK 2025 Pengadilan SMA tertanggal 5 Mei 2025 pada Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa terhadap masuknya permohonan intervensi dari pihak pemohon intervensi tersebut, maka pihak penggugat dalam perkara pokok telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Juni 2025 dan telah
dibacakan pada persidangan tanggal 3 Juni 2025 pada pokoknya menyatakan ia tidak telah membaca dan memahami permohonan intervensi yang diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik, tidak keberatan dan menyetujui permohonan intervensi tersebut, serta menerima kesaksian pihak penggugat intervensi yang mendukung kedudukan hukum penggugat, menimbang bahwa terhadap masuknya permohonan intervensi dari pihak pemohon intervensi tersebut, maka pihak tergugat 1 sampai dengan tergugat 7 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan tanggapan tanggal 3 Juni 2025 pada pokoknya sebagai berikut. Tidak kami bacakan ya, untuk memastikan waktu dan dianggap sebagai bacaan. Pada pokoknya ini ada satu koalisi formil ya, dan seterusnya sampai poin ke 10. Kemudian kualifikasi materi yang pada pokoknya di sini di poin 10 bahwa selain poin 9 dan 10, selain itu intervensi dari memiliki kepentingan hukum yang sama dengan penggugat namun tidak menyebutkan dasar hubungan hukum dan dasar apa mengajukan gugatan kepada para tergugat sebagai institusi pendidikan. Dan berdasarkan tersebut dari poin 1 sampai dengan poin 10 dalam dalil-dalilnya, permohonan intervensi secara kronik tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata, dan demikian majelis hakim menolak dan mengesampingkan permohonan yang diajukan pemohon. Sedangkan untuk kualifikasi materi ya, yang sudah dibacakan kemarin juga sudah dibacakan, pada pokoknya dari koalisi materi tidak memenuhi syarat materi dan apabila diterima pemohon akan menimbulkan pertentangan aturan dalam acara pertama. Ini ada beberapa poin 21, 22 dan seterusnya ya, sampai dengan poin 25 serta nomor 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan secara hukum menolak permohonan intervensi terhadap perkara nomor 106 PDTG 2025 untuk seluruhnya. Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa terhadap masuknya permohonan intervensi dari pihak pemohon intervensi tersebut, maka pihak tergugat 8 melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya dan tanggapannya tanggal 3 Juni 2025 yang sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya, dan ini dianggap sebagai dibacakan yang pada pokoknya ini mengandung tentang kedudukan hukum, alasan dan kepentingan permohonan intervensi. Di sini dibahas masalah kedudukan hukum legal dari video yang tidak terpenuhi. Juga pada poin yang B adalah pada judul permohonan intervensi bertentangan dengan hukum acara, yang pokoknya ini sudah dicantumkan di dalam permohonan tersebut dan juga langsung dimasukkan terhadap di dalam putusan setelah ini ya. Dan yang ketiga, yang C adalah alasan permohonan intervensi tidak berdasar hukum. Di sini ada beberapa diterangkan, intinya itu tidak melampirkan bukti-bukti untuk dalil-dalilnya, menguatkan dalil-dalilnya tersebut. Di perkara 106 tidak melampirkan bukti surat gugatan, kemudian menyebutkan siapa objek sengketanya dan dasar hukumnya. Dan yang ketiga, keberatan dari pihak kuasa termohon yang ke-8 itu menurut pihak kuasa 8 tergugat 8 tidak terpenuhinya kepentingan hukum pemohon intervensi ya. Ini kemarin sudah dibacakan dan ini dimasukkan pula di dalam putusan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut pemohon intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing in judicial, tidak memiliki alasan hukum dan kepentingan hukum yang benar untuk dapat menjadi pihak yang turut bersengketa dalam perkara perdata 106 PDTG 2025 di SMA. Oleh karena itu, di dalam akhir daripada tanggapan tersebut mohon supaya di dalam masuknya pihak intervenian supaya menerima tanggapan tergugat 8 seluruhnya serta menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima dan mengajukan dia perkara sampai dengan putusan akhir, dan subsidiarnya mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex apoe. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon intervensi mohon putusan serah untuk memasuki perkara aku dalam membela kepentingan pemohon intervensi.
Menimbang bahwa akhirnya para menyatakan tidak ada hal yang diajukan lagi dan mohon putusan selah tentang pertimbangan hukumnya. Menimbang bahwa maksud permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa dalam permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tertanggal 21 Mei 2025 pada pokoknya pihak pemohon intervensi telah mendalilkan sesuai dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum nomor 10 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 5 Mei 2025 pada Pengadilan Negeri Sleman oleh Insinyur Komardi SMF selaku penggugat. Kami akan masuk menjadi intervenien dikarenakan memiliki kesamaan kepentingan dengan salah satu pihak yakni penggugat. Menimbang bahwa dalam gugatan tersebut dijelaskan yang pada intinya menyatakan gugatan terhadap instansi untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo terkait ijazah tingkat serata 1 dan adanya gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 99 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Surakarta yang masih berlangsung hingga saat ini oleh pihak pemohon intervensi. Menimbang bahwa menurut pemohon intervensi sesuai pasal 29 RV atau Reglement of the Reporting yang berbunyi barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk penggabungan diri atau campur tangan. Menimbang bahwa oleh karenanya dia memohon intervensi atau Oki memiliki kepentingan atas perkara tersebut dan berhak ikut memposisikan diri menjadi pihak yang mendukung salah satu pihak yang ditemukan di dalam perkara dengan nomor register 106 PDTG 2025 PN Sleman tertanggal 5 Mei 2025 pada Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tersebut, penggugat pokok mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya tidak keberatan dan menyetujui permohonan intervensi tersebut serta menerima keikutsertaan pihak penggugat intervensi yang mendukung kedudukan hukum penggugat. Menimbang bahwa terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tersebut, tergugat 1 sampai dengan tergugat 7 dalam pokok perkara telah mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya permohonan intervensi tanggal 21 Mei 2025 yang diajukan oleh pemohon intervensi didasarkan pada alasan adanya kepentingan yang sama dengan penggugat dalam bentuk kepentingan untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait ijazah tingkat serata 1 dan tengah mengajukan gugatan yang serupa di Pengadilan Surakarta nomor 99 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Surakarta. Menimbang bahwa menurut alat tergugat 1 sampai dengan tergugat 7, kedudukan pemohon akan menjadi pihak intervenien adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum acara perdata karena pemohon intervensi tidak memiliki kualifikasi kopi dan kualifikasi materi. Selengkapnya telah diuraikan dalam tanggapan tergugat 1 sampai tergugat 7 tertanggal 3 Juni 2025. Menimbang bahwa terhadap pemohon intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tersebut, tergugat 8 dalam pokok perkara telah mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 3 Juni 2025 yang pokoknya menyatakan bahwa pemohon intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing in judicial, tidak memiliki alasan hukum dan kepentingan hukum yang benar untuk dapat menjadi pihak yang turut bersengketa dalam perkara perdata nomor 106 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa oleh karenanya pihak tergugat 8 memohon agar majelis menerima tanggapan tergugat 8 untuk seluruhnya serta menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima dan menunggukan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia dapat disimpulkan adanya suatu prinsip umum bahwa suatu putusan pengadilan kecuali mengenai status seseorang hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga sebagaimana pasal 1917 yang berkaitan yaitu pasal 1920 tidak undang-undang hukum perdata. Menimbang bahwa oleh karena itu suatu putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada asalnya hanya berlaku atau mempunyai kekuatan pembuktian sempurna
terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan pengadilan tersebut tergantung pada penilaian hakim yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Indonesia nomor 162 KC 1972 tanggal 23 Juli 1973, menimbang bahwa mengingat pengikut sertaan pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berjalan ditentukan oleh ada tidaknya permintaan untuk itu dari para pihak yang berperkara atau pihak ketiga yang merasa berkepentingan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 1411 Kasih 1978. Oleh karenanya harus ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara penggugat dan para penggugat, dan formalisme dalam pemeriksaan perkara perdata harus sejauh mungkin dijauhkan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 218 1960 untuk pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 70 untuk Undang-Undang nomor 35 tahun 1999, menimbang bahwa berkaitan dengan adanya intervensi diatur dalam pasal 279 sampai dengan 282 RT yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, yaitu ada 3 bentuk intervensi ya, yaitu mengenai fogging, menyertai unsur menengahi dan waring. Di sini fogging yaitu pihak ketiga mencampur sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak dan tidak dimasukkan untuk melindungi kepentingan umum sendiri dengan cara membela salah satu pihak yang bersengketa atau memihak kepada salah satu pihak. Ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap membela kepentingan sendiri. Pihak yang mengintervensi tidak ada keberpihakannya kepada salah satu pihak, baik tergugat maupun penggugat. Sedangkan lagi ini adalah perpanduan atau pembebasan, di mana pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaan di pengadilan untuk tujuan memberikan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikan. Kami dianggap sebagai pihak ketiga, namun keterlibatannya bukan karena pihak ketiga itu yang berkepentingan, melainkan karena dianggap sebagai penanggung atau garansi oleh salah satu pihak, biasanya tergugat, sehingga dengan melibatkan pihak ketiga itu akan dibebaskan dari pihak yang menggugatnya akibat putusan tentang perkara. Di sini ada dua, yaitu declaring formil atau garansi formil dan declaring simple, sebagaimana dibentukkan oleh Sudipno Mertokusumo. Selengkapnya ada di dalam putusan ini ya, tidak dari seperti dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum yang penting, yaitu permohonan pemohon intervensi tanggal 21 Mei 2025 apakah dapat dikabulkan ataukah tidak, terlepas dari adanya berbagai tanggapan dari para pihak, di mana pihak penggugat dalam perkara tidak berkeberatan dan mendukungnya, sedangkan para tergugat 1 sampai dengan tergugat 8 dengan tegas menolaknya. Sedangkan tergugat 8 menyatakan agar tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya pengaturan tentang permohonan intervensi sebagaimana diatur dalam pasal 279 hingga 282 RT tersebut, maka dapat dimasukkannya pihak pemohon intervensi sebagai pihak intervenien secara fogging setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, permintaan masuk sebagai pihak pengisi tuntutan hak tertentu. Yang kedua, adanya kepentingan hukum langsung dari pihak ketiga yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak berperkara. Dan yang ketiga, kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Menimbang bahwa dalam mengajukan permohonan intervensi, baik dalam surat permohonan intervensi tanggal 21 Mei 2025 maupun dalam surat kuasa bahan advokat dan konsultan hukum tim pengacara tim UGM beramat di Jalan Munsidi nomor 52 Banjarsari Surakarta menyebut sebagai pihak intervensi secara fogging, serta di dalam petitum angka 2 pemohon intervensi menyatakan memiliki kepentingan atas perkara aku dan berhak ikut memposisikan diri menjadi pihak yang mendukung salah satu pihak, yaitu penggugat di dalam perkara perdata nomor 106 PDD 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa namun demikian di dalam permohonan pemohon intervensi, terutama dalam dalil-dalilnya telah menguraikan hal-hal yang tidak sinkron dan bersesuaian dengan petitumnya, serta tidak disertai dengan data-data atau bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil tersebut, seperti adanya surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Surakarta
nomor 99/2005 Pengadilan Negeri Surakarta menimbang bahwa dengan demikian uraian dan dalil-dalil dalam permohonan intervensi belum menggambarkan kedudukan hukum dan dasar hukum kepentingan agar pemohon intervensi dapat menjadi pihak intervensi atau voting dalam perkara nomor 106 PDTK 2025 di Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa di samping itu dalam uraian dari permohonan intervensi juga tidak menjelaskan secara jelas dan didukung dengan bukti-bukti mengenai hubungan hukum, alasan hukum dan kepentingan hukum yang cukup dan langsung di antara penggugat dengan permohon intervensi di dalam antara perkara perdata nomor 99 PDTK Surakarta dengan perkara nomor 106 PDTK 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa oleh karena gugatan aku adalah perbuatan melawan hukumnya para tergugat sebagaimana pasal 1345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam perkara perdata nomor 106 PDTK 2025 Pengadilan Negeri Sleman, dan pihak intervensi bermaksud mendukung pihak penggugat, namun dalam permohonan intervensi tersebut pihak pemohon intervensi tidak menguraikan secara jelas bagaimanakah hubungan hukumnya serta kepentingan hukum yang sama yang bentuknya seperti apa antara perkara 99 PDTK 2025 Pengadilan Negeri Surakarta dengan 10 PDTK 2025 Pengadilan Negeri Sleman, seperti adanya bentuk dan jenis kerugian yang bagaimana dan berapa jumlahnya jika seandainya pihak pemohon intervensi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara itu, sehingga pemohon intervensi dapat memiliki kedudukan hukum untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara nomor 106 PDTK 2025 Pengadilan Negeri Sleman di Pengadilan Negeri Sleman tersebut. Menimbang bahwa kesimpulan itu menurut majelis hakim harus diuraikan di dalam permohonan intervensi secara jelas, sinkron dalam dalil permohonannya dengan petitumnya, dan ternyata dalam uraian permohonan intervensi tidak diuraikan secara jelas dan nyata hubungan hukum dan kepentingan hukum yang sama tersebut secara nyata dan langsung sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim memerintahkan kepada para pihak inkasu penggugat dan para tergugat 1 sampai dengan tergugat 8 akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan berkaitan dengan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir. Memperhatikan pasal 1917 junto pasal 1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 279 sampai dengan pasal 282 RT dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya. 3. Menentukan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, demikian diputuskan dan diusahakan pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami Cahyono SPK didampingi oleh Raden Dahlan Kusumo SH dan Novita Arif Wirid Rahman Group SAS SP Not MH masing-masing sebagai anggota, dan putusan ini dibacakan pula dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini dihadiri oleh penggugat bersifat izin hakim lagi, kemudian para tergugat 1 sampai kuasanya yang ketujuh Dr. Arianto SPK dan kawan-kawan serta Zarul ya selaku kuasa dari Institut Pujo, dan juga dihadiri pula oleh penggugat intervenyen yang dalam hal ini diwakili oleh Andina. Demikian yang kami putuskan. Oleh karena pembacaan telah selesai ya. Silakan untuk intervenyen untuk meninggalkan ruangan. Mohon ya, iya sama.
Ya, oleh karena ini sudah selesai ya di permohonan intervensi ditolak, oleh karena itu hanya ada dua pihak ya, dua pihak advokat dan dalam tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan keputusan final, hari ini kita akan melanjutkan kepada proses mediasi. Cukup dari tergugat 1 sampai tergugat 7, cukup ya tergugat menit. Oleh karena itu nanti kami persidangan akan dibuka kembali setelah menerima dari laporan mediasi. Nah, dan diberikan waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan tidak cukup, akan memediasi lagi, mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk meminta perpanjangan, dan majelis hakim tentunya dapat tidaknya memberikan waktu selama 15 hari. Jadi mohon supaya digunakan sebaik-baiknya selama jangka waktu 1 bulan tersebut ya, mudah-mudahan bisa tercapai suatu perdamaian yang seperti apa gitu, yang diinginkan tergugat. Oleh karena itu persidangan ini kami nyatakan cukup dan dibuka kembali setelah majelis hakim mendapatkan laporan dari hakim mediator yaitu Bapak Edi Anton. Ya, sudah selesai.